Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiftia dengan NPM 2140501140 dari lokal A3 atau C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Asas-asas hukum pidana dalam hukum Islam. Asas-asas hukum pidana dalam Islam yang pertama ada asas legalitas. Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, asas legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qisas dan diyat, dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas. Yang kedua ada asas tidak berlaku surut. Berdasarkan asas legalitas dan kaidah, tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas. Maka perbuatan mukallaf tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, nas-nas dalam syariat Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam dan baru berlaku setelah adanya nas yang mengundangkan. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah. Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku surut berdasarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 22 yang artinya, dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Yang ketiga, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang keempat, ada asas teritorial. Dalam hukum pidana Islam juga terdapat asas teritorial. Menurut konsepsi hukum Islam menyatakan bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan, yaitu negara-negara Islam, negara-negara yang berperang dengan negara Islam, dan negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Yang terakhir, ada asas material dan asas moralitas hukum pidana Islam. Asas material yang berarti segala sesuatu yang dilarang oleh hukum, baik itu tindakan yang dilarang atau tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam dengan hukuman berupa had atau takzir. Dalam asas teritorial ini diberlakukan dua sanksi berupa hudud dan takzir. Selain itu, dalam asas ini juga terdapat asas pemaafan dan asas taubat, di mana orang yang sudah melakukan tindak pidana, baik itu jiwa, anggota badan, atau harta, maka bisa mendapatkan maaf dari pihak yang sudah dirugikan jika orang yang sudah bertindak kejahatan tersebut melakukan taubat. Asas moralitas. Ada beberapa asas moralitas hukum pidana Islam, yaitu asas rufi'ul kalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang sedang tidur, dan orang gila. Asas adamul uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Asas al-qat wa nisyan yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan.
Asas ini didasarkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Sekian dari materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.